Alhamdulillah ada nali hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bertemu yang kita sudah tiba masanya musim penghujan. Semoga Allah kuatkan fisik kita dan juga rohani kita pula. Tentunya pula semoga pula senantiasa bukan hanya barokah karena hujannya, tapi bagaimana barokah mendapat hidayah, menyempatkan waktu kita di dalam majelis ilmu. Ikhwatu fillah, kembali lagi di Rabu yang keempat kita akan membahas tentang keadaan di alam barzakh. Sebelum kita masuk ke bahasan, saya ingin sedikit menambahkan sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa azab kubur itu ada, dan hanyalah mereka justru yang menafikan azab kubur itu adalah pemahaman yang keliru. Justru azab kubur itu mutawatir, ya, keterangannya itu mutawatir. Dalilnya sudah kita utarakan di surah Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha quduman wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan kepada para malaikat, masuklah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Nah, ayat ini jadi landasan bagi kita termasuk ahlus sunnah menetapkan adanya azab kubur. Ya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Abdil Bar rahimahullah, hadis-hadis tentang adab kubur derajatnya mutawatir. Nah itu ya. Siapa yang bilang hadisnya ahad? Siapa? Nah itu. Hadisnya itu derajatnya mutawatir. Banyak yang meriwayatkannya. Ya. Sehingga tidak mungkin hadis ini tertolak. Ya. Kalau sudah mutawatir nggak mungkin ditolak, ya. Pasti, ya. Derajatnya sudah pasti, ya, tidak ada keraguan lagi, ya. Nah itu, ada yang berdalih hadisnya ahad. Dari mana itu? Nah, ini ternyata saya baca baru lagi nih, ya.
murojaah. Saya murojaah di Telegram, oh nemu ini tulisannya, ini cocok buat bahasan kita nih. Ya, saya sampaikan di sini. Nah, itu. Jadi gimana hadisnya? Mutawatir tuh. Mutawatir itu yang paling tinggi, ya, tinggi. Jadi nggak mungkin ditolak hadis ini. Artinya azab kubur itu pasti, ya. Kalau yang bilang hadisnya ahad, berarti ya harus belajar lagi mungkin hadisnya itu ya. Dia baru sampai mana ilmunya gitu, ya. Luar biasa nih, saya baru baca sebenarnya nih. Saya baru baca ini keterangan dan sudah jelas hadisnya mutawatir. Dan ahlus sunnah seluruhnya mengimaninya dan tidak ada yang mengingkarinya selain ahlul bid'ah. Masya Allah. Iya, karena kalau sudah mengingkari berarti ya akidahnya ya, nah itu akidah yang baru. Sedangkan akidah yang benar bahwa nikmat dan azab kubur itu ada. Terus bagaimana yang surah Yasin ayat 52 itu tidak menafikan azab kubur, ya. Coba cek ayat 52 gimana bunyinya. Qalu ya wailana mamba'atana mimmarqadina. Ini ada saktah nih. Kalau nanti antum tilawah atau ya sedang misalnya MTQ gitu ya, ngeri ya. MTQ baca ayat iya ngeri gitu. Ya, kayak Jurina, aduh baca tentang iya, tentang azab kubur gening. Nah ya MTQ itu ya baca iya. Nah itu ya. Ya, kayak pilih-pilih wae MTQ-nya. Jangan membaca tentang ayat azab kubur gitu, jangan. Dia si Jurina, aduh sewaktunya. Nah itu ya. Atau misalnya lagi tahsin lah gitu, tilawah lah gitu, nemu ayat ini gitu ya, ada saktah ya. Kumaha penjelasan saktah? Nah, ini mah sanes kajian tajwidnya. Kede. Saya ada kajian khusus cuman belum sampai ke situ ya, jauh tuh ya. Atau daftar di lembaga kami itu ya, Katarki ya gitu ya. Jadi promosi mah, ya sanes promosi jualan ya sanesnya. Promosi belajar, promosi kursus, ya lembaga kursus ya. Itu. Jadi nih kalau kita lagi tahsin, lagi tilawah, terus atau kita ngehafal gitu ya, apalah gitu kita, pokoknya baca ayat ini gitu ya, nggak boleh kita wakaf di kata mimmarqadina, nggak boleh, haram ya, haram ya, dosa pak, dosa. Maksudnya ketika ya kalau secara ininya, secara kaidah mah nggak ada yang haram, nggak ada yang wajib wakaf di sini, tapi kecuali ada sebabnya ini saktah gitu, kecuali ada sebab ya gitu. Nah itu kalau bahasa Indonesianya mah Arab nama bisa liar gitunya. Kecuali ada sebab, nah sebabnya ini saktah, nah diantaranya gitu ya. Makanya kalau ada saktah nggak boleh wakaf di situ. Caranya adalah dengan berhenti sejenak tanpa mengeluarkan napas, tanpa ngareng hab ya, tanpa ngareng hab, itu bahasa kita namanya, bahasa Sunda namanya. Berarti mimmarqadina
hada wa'adar rahman, dan seterusnya. Ya, kalau lagi tilawah ya gitu. Nah itu. Kalau saktah, nah nanti disampaikannya nantilah. Yang tadi kayak ya, bahas tentang azab kubur ya, saktah segala gitu ya. Nah itu. Jadi intinya mah tidak boleh wakaf di situ, tidak boleh di mim markodina, nggak boleh. Nggak boleh wakaf di mim markodina. Dah cukup. Ya. Ya kalau kita baca gini mah cuman mengkaji, membaca dalil, ya itu mah nggak ada tahsin, nggak ada tilawah yang mengharuskan tajwid ya, itu mah nggak masalah ya, karena mengkaji ya gitu. Tapi kalau kita lagi tahsin, nah itu jangan sampai wakaf di kata mim markodina gitu ya. Nah itu pokoknya ada tanda sin aja ya. Kalau di beberapa mushaf yang lain tuh ya cuma tanda sin doang tuh ya gitu. Kalau ini jelas saktah disebutin. Nah itu. Kalau bukan ini yang syamil mah ada saktah jelas lah gitu. Ada yang Madinah gitu ya, kalau nggak salah tuh ya. Ya itu cuma sin doang gitu ya gitu. Nah itu. Kenapa? Nah itu ada hubungannya. Ya. Dari sebelum saktah dengan sesudah saktah itu ada hubungannya. Ya. Sehingga tidak boleh kita baca wakaf di situ. Secara makna itu ada hubungannya. Ya. Nggak boleh diwasol juga, nggak boleh. Ya. Di wakaf nggak boleh, diwasol nggak boleh. Maksudnya diwasol dengan tidak saktah ya. Misalnya diwasol mim markodina hada ma wa'adar rahman, tidak saktah dia. Nah itu nggak boleh itu juga gitu ya. Nggak boleh ya. Caranya harus disaktah gitu ya gitu. Karena itu ada hubungannya juga ya gitu. Dan saktah di surah Yasin ini kata para ulama tajwid itu adalah wajib gitu ya. Wajib saktah, artinya tidak boleh tidak gitu ya. Itu meninggalkannya jadi dosa kan gitu. Nah kalau baca kayak gini mah ya lagi mengkaji mah nggak masalah, nggak pakai saktah juga ya. Nah, kita nggak lagi tilawah, kita mah cuman mengkaji itu ya gitu. Dulu juga Ustaz Agus Solihin di Al-Furqan menjelaskan kalau hukum tajwid itu nggak berlaku kalau kita sedang mengkaji ya gitu. Jadi kalau kita ya belajar cuma gini aja, itu misalnya kalau ya walailana man ba'asana boleh gitu aja, biasanya gitu boleh, nggak usah pakai iklab lah, nggak usah gitu ya gitu. Nah ini kita bukan lagi ngaji tilawah bukan gitu ya gitu. Nah itu. Karena ini pengaruh juga pada makna ya. Qalu ya wailana mam ba'atana mim marqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah itu ya, mereka berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami di kubur, maksudnya di alam kubur. Ini ada kurungan kan kubur itu ya gitu. Itu teh sebenarnya bukan mengada-ada, itu pakai kurung kayak gitu bukan mengada-ada katanya. Ada ilmunya itu, ada ilmu tafsir, mata di kurungan kubur dirinya itu ya.
Bisi cenah kira cenah naon ya, kurungan segala mengada-ada cenah. Ieu pemahaman naon deui. Cenah ya cenah di kurungan cenah ieu makna di Al-Qur'an pakai kurungan kubur teh. Mengada-ada cenah ieu mah cenah. Data aya hadis tentang azab kubur nu sahih cenah cek si eta teh. Cek si eta cenah. Padahal dari kaji ini hadisnya apa? Mutawatirnya. Cek si eta mah ahad. Nah, eta si eta teh. Saya nggak mengungkapkan siapa gitu ya. Gitu. Si eta kok namanya gitu. Jadi jelas tuh ya. Tempat tidur kami itu ya kubur dia, maksudnya di alam kubur gitu ya, gitu, alam barzakh itu. Nah di situ saktah tuh ya, mim marqadina, karena si hada wa adar rahman itu apa, hada ma wa adar rahman itu menjelaskan si pertanyaan siapa, orang-orang itu ya yang bertanya siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur. Nah itu dijelaskan dengan kata hada ma wa adar rahman, makanya nggak boleh waqaf ya, harus saktah. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah rasul-rasulnya. Gitu. Berarti didukung dengan ayat ini ya sudah jelas azab kubur itu ada. Ya. Dan dijelaskan dalam beberapa tafsir, orang-orang kafir itu tertidur di antara dua tiupan sangkakala. Tiupan pertama mengakibatkan kematian seluruh makhluk, dan tiupan kedua kebangkitan ya, manusia dari kuburnya. Nah, antara dua tiupan itu ada penjelasannya juga. Kalau nanti nah, kan antara dua tiupan itu, nah tiupan yang pertama tadi apa? Kematian tuh ya. Ya itu kan kapan itu? Sekala berarti artinya kapan? Hari kiamat semua. Hari kiamat. Karena ini perkataan mereka yang menafikan apa? Azab kubur ya. Di antaranya mendalil pada surah Yasin tuh ya. Sangkakala teh kapan coba? Ya ada yang berpendapat 2 atau 3 itu nantilah penjelasannya ya. Ini yang 2 aja, pendapatnya yang 2. Jadi tiupan yang pertama mengakibatkan kematian seluruh makhluk, semuanya mati. Ya. Nah itu mah ya nggak mungkin ada nikmat ataupun azab kubur ya. Nah itu mah sudah kiamat. Itu. Terus juga yang kedua kebangkitan itu ya. Berarti ya sebenarnya tidak menafikan azab kubur ya, karena mereka yang berdalih menafikan azab kubur ya salah pendalilan kalau mencari ke surat Yasin ini ya. Tuh. Memang nggak diceritakan tentang azab kuburnya. Tapi kalau cuman bacanya satu ayat ini aja ya enggak gitu ya.
nggak seperti itu ya. Justru kalau kita baca ayat-ayat yang lain, nah itu ada ayat-ayat yang mendukung adanya azab kubur ya gitu. Tadi ya surah Ghafir ya gitu. Makanya kan mereka yang berdalih itu ya ngambil suatu surat tapi justru ya salah mengartikan, artinya mereka bagaimana mengambil satu surat itu saja kemudian menyimpulkan. Nah itu ya. Nah makanya disinilah kita butuhnya mengkaji gitu. Ya. Nah ini soal perkara yang benar-benar tidak boleh dianggap sepele ya gitu. Nah itu. Nah itu tentang azab kubur ya. Jadi jelas nikmat dan azab kubur itu ada. Bahkan kita meminta gimana? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Kalau nggak ada, buat apa kita minta? Bener nggak? Bener nggak? Kalau nggak ada, buat apa kita minta? Ya udah. Nah gitu. Ini kita kan minta berlindung dari 4 perkara. Salah satunya apa? Adab kubur. Ya. Kalau nggak ada ya buat apa kita minta sok. Nah gitu. Simpel nama gitu ya, simpel namanya. Gitu. Itu logikanya masih simpel lah gitu. Kan ini ada doanya nih. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam ya, atau wa min adabin nar boleh juga ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah masih ad-dajjal. Nah itu. Nah berarti itu ada azab kubur itu. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim tuh. Jelas kan, riwayat Bukhari mah ada sahih itunya gitu. Jelas. Palabah mana deh gitunya gitu. Orang bisa menafikan adab kubur. Coba, ini udah hadisnya sahih. Tadi keterangannya yang disebutin apa? Mutawatir. Tuh. Ya. Nah, itu. Nah inilah tentunya perlunya kita belajar dan terus mengkaji itu ya gitu. Gitu. Sehingga tentu bagaimana kebenaran itu tampak kan, dinul haq itu ya tidak hanya sekedar ya membawa lambang ya, tapi bagaimana benar-benar kita kebenaran itu melekat pada hati kita. Istilahnya kan membumikan Quran. Berarti ini Al-Quran ini sudah belum meletakkan pada hati kita dan melekat pada hati kita. Nah, ada belum? Salah satunya apa? Dengan mengkaji, dengan belajar terus menerus. Nah itu. Di saat kebanyakan ruh mengalami siksaan di alam kubur sampai hari kiamat terjadi, Rasulullah juga memberitahukan adanya sebagian orang mukmin yang solih dan mereka mempunyai amalan-amalan istimewa yang membuat mereka tidak merasakan beratnya siksaan alam kubur. Contoh kemarin siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ia adalah pemimpin suku Aus dari kaum Ansor. Ia termasuk salah seorang sahabat yang mengikuti perangan Badar, Uhud, Khandaq, dan mati syahid.
setelah penaklukan Yahudi Bani Quraidah akibat dari luka-luka yang ia alami dalam perang Khandaq. Karena kesolihan amalnya, ia terbebas dari siksaan alam kubur. Ia hanya merasakan himpitan alam kubur selama sesaat saja. Setelah itu kuburnya dilebarkan untuknya dan ia merasakan nikmat kubur sampai hari kiamat. Dan dikatakan bagaimana nasibnya di alam barzakh dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hadal ladzi taharraka lahul arsh wa futihat lahu abwabus samai wa syahidahu sab'una alfan minal malaikati laqad dommatan tsumma furrija anhu. Orang yang kematiannya telah menggoncangkan arsy. Siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini baginya dibukakan pintu-pintu langit dan jenazahnya dihadiri oleh 70.000 malaikat. Masya Allah ya. Pasti ini mah ya syahidnya, Masya Allah. Dihadiri oleh siapa? 70.000 malaikat. Meski demikian, ia telah dihimpit oleh kuburnya sekali himpitan saja, kemudian di tempatnya di alam kubur dilebarkan untuknya. Karenanya di antara golongan orang mukmin lain yang akan selamat dari siksaan alam kubur itu adalah para syuhada. Nah ini syuhada Palestina itu insya Allah ya, tidak akan ditanya di alam kuburnya. Yang selamat Pak dari pertanyaan alam kubur artinya sok enggak ke Palestinanya. Enggak gitu. Selamat Fatih ya di pertanyaan kubur, selamat ya, tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir gitu ya gitu. Ya, dan orang-orang Palestina itu syuhada, Insya Allah indah itu Pak. Yang mereka takutkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ada seorang anak juga ditanya, dia diwawancara, yang ditakuti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya takuti itu ketika melanggar larangan Allah. Luar biasa. Kumaha ngadidik barangkali segala gitunya, Insya Allah. Kayak mana Pak ngedidiknya Pak? Kayak nama dai ya Pak. Gitu. Nah ya dibawa ke alam kubur tante. Ya. Kemarin di khutbah disampaikan ya. Apa? Iya, harta tidak akan ikut ke kuburan ya. Tidak akan ya. Ahluhu wa maluhu ya gitu. Tidak akan ikut. Cuman sampai di situ saja ya gitu. Tidak akan sampai ke dalam gitu ya gitu. Ditinggalkan, cuman ya sampai ke kuburannya Fulan bin gitu ya, Fulan gitu ya gitu. Udah gitu ya, sampai kuburan, ketika di situnya yang menemani gitu cuman amalnya saja, harta keluarganya udah meninggalkannya lagi. Udah ya mau sampai ya. Mual ya. Kajian secanggih kumaha agaknya gitu. Karena ya 5G nanti sebenarnya paling canggih Pak, 11 juta Pak. Puluhan juta ya akan dibawa mati ya.
keluarga dan harta sampai ke kuburan, tapi nanti meninggalkan lagi. Yang menemani cuman itu, cuman amal doang. Dan tergantung amal kita, apakah amal kita soleh atau salah, ya, amal buruk. Nah itu. Tapi anak-anak Palestina tersihan, ya, luar biasa. Soleh-solehahnya syahid, Pak, Masya Allah. Mereka yang sudah balik mujahid di Palestina udah syahid. Kita doakan ya. Itu gugur itu, Pak, dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Tidak akan ditanya di alam barzah, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Mikdam bin Ma'di Karib Al-Kindi. Ia berkata, Rasulullah SAW sabda di riwayat Tirmidzi, itu ya, panjang nih ya. Inna lisyahidi indallahi azza wajal sita khisalin an yukfaru lahu fi awwali ya. Itu dafatin ya bacanya kalau mau lanjut. Fi awwali dafatin ya, kalau mau lanjut ya. Min damihi ya, wa yara maq'adahu minal jannah wa yuhalla hullatal iman yuzawwaja minal juril in Pak punten huril in ya, minal huril in. Kadang ini ya kalau tulisannya kecil gitu ya. Bayujaro min adabil qabri. Nah ini juga ada ya tentang adab kubur juga. Waya mana minal fazail akbari wayu doa ala ra'sihi tajul waqaril yaku tahu minhu khairun minat dunia wa ma fiha wa yuzawwaja isnataini. Nah itu dibacanya dipisah Pak, karena ini bilangannya. Wa sab'ina zaujatan minal huril in yusaffa'a fi sab'ina insanan min aqaribihi. Nah gitu ya. Orang yang mati syahid di medan peperangan akan mendapatkan 6, di riwayat yang lain 7 karunia. Diampuni dosa-dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Masya Allah. Ia bisa melihat tempatnya di surga kelak. 2 itu ya. Dipakaikan untuknya perhiasan keimanan. 3, dinikahkan dengan bidadari surga. 4, Masya Allah ya, dijauhkan dari azab kubur. Nah itu ya dalilnya ya. 5, merasa aman pada hari ketakutan yang paling besar, yaitu hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts. Tuh 6, pada kepalanya dikenakan mahkota. Ini yang ke-7,
Mahkota apa? Kemuliaan. Yang satu butir intan yakut, padanya lebih baik dari dunia dan sisinya. Masya Allah. Dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Iya, 72 bidadari, Pak. Masya Allah. Dan diperkenankan memberi syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan Ahmad. Pula ruh para syuhada bukan saja selamat dari siksaan alam kubur, ruh mereka bahkan bisa terbang di dalam surga, bisa terbang, memakan buah-buahan dan meminum minuman surga dengan sepuas-puasnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Udah ya, nanti dimurajaah lagi. Adapun golongan manusia yang paling mulia kehidupannya di alam barzakh adalah para nabi dan rasul. Dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa ruh para nabi dan rasul berada dalam ar-rafiqul a'la, awan yang paling tinggi. Sementara itu jasad para nabi dan rasul tetap utuh, ya, tidak dimakan oleh tanah, tidak membusuk, tidak hancur berkalang tanah, dan karenanya senantiasa bagus seperti semula. Setiap kali umatnya mengucapkan salam, maka Allah akan mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya untuk menjawab salam. Sekarang hadisnya dari Aus bin Aus, bahwa Rasulullah SAW bersabda, min afdoli ayyamikum yaumul jumu'ati. Nah, jumu'ati itu bisa dibaca 3 ya bacanya. Bisa yaumul jumu'ati juga bisa ya. Bisa juga yaumul jumu'ati. Itu kalau yang bermakna hari Jumat, ya, itu 2, Jumati atau Jumuati, ya. Kalau bernamanya hari Jumat, ya gitu. Fihi khuliqa Adamu wa fihi qubida wa fihi an-nafkhatu wa fihi as-saqatu fa'aksiru alayya minas sholati fihi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu alaika sholatuna waqad arimta, ya, waqad arimta, yakni waqad balita, ya. Itu bacanya, ya. Qala innallaha azza wajal harrama di tasdid, ya, harrama alal ardi an ta'kula ajasadal anbiya'i salawatullahi alaihim. Ada liar, Pak? liar ya. Kalau baca, nah, ya. Kalau kadang-kadang saya juga kalau ini bacaan tulisannya besar, tulisannya kecil, ya kalau mata lagi nggak konsen, ini udah berat gitu ya. Apalagi tulisannya kecil gitu ya. Dan sesungguhnya hari yang paling mulia itu hari apa? Hari Jumat. Pada hari tersebut Adam diciptakan, pada hari tersebut Adam diwafatkan. Pada hari tersebut sangkakala ditiup oleh Israfil, ya. Dan pada hari tersebut sangkakala kembali ditiup. Maka perbanyaklah membaca selawat untukku pada hari Jumat, karena sesungguhnya selawat kalian akan ditunjukkan kepadaku. Nah, itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa selawat kami ditunjukkan kepada Anda sementara jasad Anda sudah berkalang tanah? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah, ya, harrama tadi kan,
harrama alal ard ya, untuk memakan jasad para nabi. Riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, banyak nih ya. Jadi ini salah satunya dengan bersolawat, senantiasa solawat ya. 1 kali solawat balasannya itu 10 ya. Ada itu juga keterangannya juga ya. Pola ya senantiasa bersolawat. Ya solawat juga ketika tahiyat ya, itu solawat. Solawat ketika membaca hadisnya. Kalau kita baca hadis-hadis ini kita bersolawat ya, kita mendengar kata Rasulullah atau membaca ya hadis ya, baca Rasulullah, kita baca sallallahu ya, tengah teing ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah itu jadi simpel tuh ya, gak usah parabot-lebot tuh ya, parabot-lebot mencari konten tuh ya. Ini yang kadang ini parabot-lebot ya, mencari kuburan Nabi ya, parabot-lebot tuh ya, wah kuburan Nabi dibuka, parabot-lebot itunya gitu. Saya mengucapkan salam pada Nabi. Nggak usah, cukup baca salawat aja ya, baca salawat weh gitu. Itu sampai itu kudu jauh-jauh ke Arab itunya, buka itunya keranda Nabi ya. Terus dibuka cenah ieu nan kuburan kenaon gitu ya, info gitulah gitu lah. Itu ya, gak usah jauh-jauh, baca selawat tuh itu simpel ya. Ini keterangannya dalam hadisnya baca selawat, udah ya. Selawat itu sampai simpel ya. Ya mah aya nu simpel katanya, keteranganna ya capek-capek katanya, dengan mengada-ada ibadah yang baru gitu ya, bikin seolah-olah syariat yang baru yang nggak ada keterangannya dari Quran maupun hadis. Nah itu ribet itu ya, ribet jadi liar gitu, tentu nama katanya semua di Masjidil Haram pas sedek katanya ya, saya asup katanya ya kudu berdesak-desakan punya ke kuburan Nabi, nggak baca salawat tuh simple gitu ya, gitu ajaran Islam mah ajaran kanu simple gitu. Ini mana sok jamaah mana gitu pelarian hese gitu. Penyakit tuh gitu ya, harus kita nih hindari setelah itu. Nah itu berapa menit lagi Adan ya, kita teruskan nih hadisnya nih ya. Sekarang dari Abu Hurairah. Nah, ini mah pendek-pendek punya. Cuma bacana ya, mamin ahadin ditasdid yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada seorang muslim pun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku untuk menjawab salamnya. Dari riwayat Abu Daud, Ahmad, Tabrani, ini banyak ya. Nah itu banyak nih ininya.
baca Abu Daud, Ahmad ya, dan seterusnya ya. Tabrani. Lanjut ya. Ya di sini mah ya jelas ya. Bacanya Arab aja Pak, Tabrani. Kalau baca Tabrani ya nggak apa-apa lah. Di sini ya. Kemudian adapun kegiatan jasad dan ruh para nabi dan rasul di alam barzah itu adalah beribadah kepada Allah. Ya. Di alam barzah juga masih beribadah ya, insyaallah. Terutama dengan melaksanakan sholat, tasbih, tahmid dan dzikir. Sebagaimana dalam hadis al-anbiya'u ahyaun fi kuburihim yusallun dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu tetap hidup di alam kubur mereka dan mereka mengerjakan sholat. Segitu cukupnya. Ini hadis selanjutnya panjang, jadi nanti kita teruskan aja ya. Insya Allah tentang kehidupan di alam barzah itu satu pertemuan lagi ya. Nanti selanjutnya ada bab baru lagi ya. Setelah alam barzah terus apa lagi? Ada yang mendapatkan pula manfaat dari amalan orang yang masih hidup juga ya, yaitu ya amalan jariah ya, termasuk juga nanti gitu ya. Nah, ini juga panjang lagi ya. Udah ini aja dulu yang diselesaikan ya tentang kehidupan roh di alam barzah gitu ya. Segitu dulu ya. Ini mau maghrib dan juga ikhwatullah hati juga ya, karena sudah masuki hujan tentunya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita ya. Jangan lupa banyak doa ya di musim hujan ini ya. Nah segitu aja ya, mau maghrib di sini juga ya. Walafu minkum wallahu fikum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.